Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Hanisa Nur Oktaviana dengan NPM 211060103, kelas 5B, Prodi Pendidikan Biologi. Di sini saya akan memaparkan materi tentang kesetimbangan Hardy-Weinberg yang guna untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah evolusi dengan dosen pengampu Ibu Aryani Dwi Kusmawardani, MPD. Yang pertama itu, hukum Hardy-Weinberg menyatakan bahwa frekuensi alel dan frekuensi genotip dalam suatu populasi akan tetap konstan, yakni berada dalam kesetimbangan dari satu generasi ke generasi lainnya, kecuali apabila terdapat pengaruh-pengaruh tertentu yang mengganggu kesetimbangan tersebut. Pengaruh-pengaruh tersebut meliputi perkawinan tak acak, mutasi, seleksi, ukuran populasi terbatas, hanyutan genetik, dan aliran gen. Frekuensi alel yang statis dalam suatu populasi dari generasi ke generasi mengasumsikan adanya perkawinan acak, tidak adanya mutasi, tidak adanya migrasi ataupun emigrasi. Frekuensi alel yang statis dalam suatu populasi dari generasi ke generasi mengasumsikan adanya perkawinan acak, tidak adanya mutasi, tidak adanya migrasi atau emigrasi. Populasi yang besarnya tak terhingga dan ketiadaan tekanan seleksi terhadap sifat-sifat tertentu. Oleh karena itu, kesetimbangan Hardy-Weinberg sangatlah tidak mungkin terjadi di alam. Kesetimbangan genetik adalah suatu keadaan ideal yang dapat dijadikan sebagai garis dasar untuk mengukur perubahan genetik. Selanjutnya, ciri-ciri populasi yang memenuhi hukum kesetimbangan Hardy-Weinberg yaitu yang pertama, jumlah individu dalam populasi sangat besar. Pada populasi yang sangat besar, terjadinya genetic drift tidak menyebabkan perubahan frekuensi gen di dalam gen pool. Tetapi dalam populasi yang kecil, adanya penyimpanan genetik bisa berubah frekuensi gen. Yang kedua, terisolasi dari populasi lain secara geografis sehingga kemungkinan terjadinya gen flow atau aliran gen akibat terjadinya perkawinan antar populasi tidak terjadi. Yang ketiga, tidak terjadi mutasi sehingga mengakibatkan perubahan satu alel menjadi bentuk alel lain. Perkawinan dalam populasi tersebut terjadi secara acak, di mana setiap anggota di dalam populasi mempunyai kemungkinan yang sama untuk saling melakukan perkawinan. Dan yang kelima, tidak terjadi seleksi alam pada populasi tersebut. Selanjutnya yaitu hubungan antara kesetimbangan Hardy-Weinberg dengan evolusi populasi. Hukum Hardy-Weinberg menyatakan bahwa di bawah suatu kondisi yang stabil, baik frekuensi maupun perbandingan genotif akan tetap konstan dari generasi ke generasi pada populasi yang berbiak secara seksual. Selanjutnya, syarat berlakunya asas Hardy-Weinberg yaitu yang pertama, setiap gen mempunyai viabilitas dan fertilitas yang sama. Yang kedua, perkawinan terjadi secara acak. Yang ketiga, tidak terjadi mutasi gen atau frekuensi terjadi mutasi sama besar. Yang keempat, tidak terjadi migrasi. Yang kelima, jumlah individu dari suatu populasi selalu besar. Jika kelima syarat yang diajukan dalam kesetimbangan Hardy-Weinberg tadi banyak dilanggar, jelas akan terjadi evolusi pada populasi tersebut, yang akan menyebabkan perubahan perbandingan alel dalam populasi tersebut. Selanjutnya, hukum Hardy-Weinberg ini berfungsi sebagai parameter evolusi dalam suatu populasi. Bila frekuensi gen dalam suatu populasi selalu konstan dari generasi ke generasi, maka populasi tersebut tidak mengalami evolusi. Bila salah satu saja syarat tidak dipenuhi, maka frekuensi gen berubah. Artinya, populasi tersebut telah dan sedang mengalami evolusi. Hukum Hardy-Weinberg menyatakan populasi Mendelian yang berukuran besar sangat memungkinkan terjadinya kawin acak atau panmixia di antara individu-individu anggotanya. Artinya, setiap individu memiliki peluang yang sama untuk bertemu dengan individu lain, baik dengan genotip yang sama maupun berbeda. Dengan adanya sistem kawin acak ini, frekuensi alel akan senantiasa konstan dari generasi ke generasi. Selanjutnya, faktor-faktor yang bisa mempengaruhi frekuensi gen dalam populasi, diantaranya yaitu yang pertama, mutasi. Frekuensi alel pada lokus dalam populasi dipengaruhi oleh sifat dapat bermutasinya gen tersebut, misalnya gen R
Gen R besar dapat bermutasi menjadi gen R kecil atau sebaliknya. Yang kedua, reproduksi seksual. Ada kecenderungan lebih memproduksi keturunan yang bervariasi secara genetik karena variabilitas meningkat. Variabilitas meningkat dengan perkawinan acak karena pilihan acak dari gen 2 parent cenderung memproduksi keturunan lebih bervariasi secara genetik. Yang ketiga itu inbreeding, menyebabkan peningkatan homozigotik ekspresi dari gen-gen resesif. Akibat yang ditimbulkannya terutama adalah adanya penurunan variabilitas genetik dan peningkatan homozigotik. Yang keempat itu migrasi gen. Migrasi gen ke dalam dan keluar populasi, misalnya adanya impor ternak dari luar negeri. Yang kelima, seleksi. Sangat besar pengaruhnya terhadap perubahan frekuensi gen. Seleksi bisa terjadi secara alami ataupun seleksi yang dilakukan oleh manusia. Baik, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.